إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك الذي ابتعثته رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح أمته وتركنا جميعا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membaca sedikit dari uraian dan madkhal pengantar dari Sayyid Qutb rahimahullah sebagai pembukaan dari tafsir surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi suratu bijumlatiha da'watun lil jama'atil islamiyah kay tuhaqqiqa fi dhatiha haqiqata imaniha. Surah ini secara global, secara umum merupakan seruan kepada al-jama'ah al-islamiyah, kepada umat Islam agar dapat mewujudkan dalam dirinya hakikat iman yang sebenarnya. Hadhil haqiqatul lati tukhlisu bihan nufus li da'watillah. Hakikat ini yang akan membersihkan jiwa-jiwa dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Jadi hakikat keimanan yang akan memurnikan jiwa-jiwa di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tadhinnu 'alaiha bisyai', hingga dia tidak lagi kikir dalam menjalankan amanat dakwah dengan sesuatu yang dimiliki. Dia tidak akan kikir baik dengan hartanya, bahkan dengan jiwanya. Karena betul-betul jiwanya murni semata-mata di dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan. Dia tidak berharap dari manusia
Bahkan dia rela mempersembahkan yang dicintai dalam hidupnya untuk dakwah yang Allah amanatkan kepadanya. Jadi fala tadhinnu 'alaiha bisyai' dhanna yadhinnu menunjukkan arti kikir. Wala tahtajizu dunaha syai'a. Di sini ada kesalahan ya, kesalahan cetak. Sebetulnya syai' di sini sebagai fa'il. Kalau syai' berarti wala yahtajizu dunaha syai'un. Tapi kalau kita rubah syai' menjadi asya, wala tahtajizu dunaha asya. Hajaza yahjuzu di sini arti menghalangi, merintangi. Maksudnya tidak lagi ada sesuatu yang menghalangi dirinya, merintangi dirinya ya, untuk betul-betul menyampaikan dakwah Allah dengan kemurnian dan ketulusan. Lal arwah wal amwal, baik itu jiwanya maupun harta bendanya. Semua ini tidak akan menghalangi dirinya untuk melaksanakan, menyampaikan, memperjuangkan dakwah di jalan Allah dengan penuh ketulusan. Wala khalajatul qulub wala dhawatus sudur. Begitu pula gejolak hati, demikian pula semua yang berada dalam dadanya, dalam jiwanya, sepenuhnya betul-betul menyatu dengan perjuangannya dengan penuh ketulusan, tidak lagi ada yang merintangi dirinya. Baik harta, baik keluarga, atau nilai-nilai bendawi dalam kehidupan dunia. Wahiyal haqiqatul lati tastahilu bihan nufusu rabbaniyatan bainama ta'ishu alal ard. Mawazinuha hiya mawazinullah. Itu hakikat yang mengubah jiwa manusia, rabbaniyatan menjadi jiwa rabbani. Artinya jiwa yang betul-betul mengabdi dengan tulus kepada Allah. Bainama ta'ishu alal ard. Walaupun dia hidup di atas muka bumi ini, tapi jiwanya jiwa rabbani. Kalau ar-Rabb ya, menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta, yang mengasuh, yang merawat dan memelihara. Kalau Rabbani adalah orang yang mengabdikan hidupnya untuk Allah. Maka orang yang menyampaikan Al-Quran, yang mempelajarinya, diberikan nama Rabbani oleh Allah. Walakin kunu Rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Oleh karena itu, sebaiknya orang yang menyampaikan amanat Allah ini, menyampaikan Al-Quran, diberikan gelar Rabbani daripada gelar LC, atau katakan Master, atau PhD. Agar dia menyadari betul-betul apa? Dia ini sebagai orang yang mengabdikan hidupnya untuk melayani Allah dalam menyampaikan amanat dan pesannya. Hingga seorang da'i tidak ngawur ke sana kemari menimbulkan fitnah di antara umat. Jadi jiwa-jiwanya berubah menjadi jiwa-jiwa Rabbani walaupun dia masih hidup dalam kehidupan dunia ini. Jadi baik jiwanya, hartanya, gejolak jiwanya, demikian pula angan-angan dan tujuannya semua tertuju pada satu arah. Mawazinuha hiya mawazinullah. Di mana neraca dan sistem nilainya yang menjadi acuan baginya adalah neraca dan sistem nilai yang datang dari Allah. Bukan lagi neraca dan sistem yang berasal dari bumi, yang berasal dari sesama makhluk, tapi nilai-nilai yang menjadi acuannya adalah nilai-nilai yang berasal dari Allah. Wal qiyamul lati ta'tazzu biha wa tusabiqu ilaiha hiya qiyamul lati tuthqilu fi hadhil mawazin. Tadi mawazin ya, jamak dari mizan menunjukkan neraca, sebetulnya menunjukkan juga arti sistem nilai. Tapi Sayyid Qutb perkuat setelah itu,
wal qiyamul lati ta'tazzu biha, dan nilai-nilai yang menjadi kebanggaannya, wa tusabiqu ilaiha, dan dia berlomba-lomba untuk menggapainya, hiyal qiyamul lati tuthqilu fi hadhil mawazin, itu nilai-nilai yang memberatkan timbangan-timbangan yang berasal dari Allah. Maksudnya dengan perjuangan dan amalan saleh. Kama anna hiyal haqiqatul lati tush'irul quluba bihaqiqatillah. Demikian pula hakikat yang ditegaskan Allah dalam surah ini adalah hakikat yang membuat kalbu-kalbu, hati-hati merasakan betul-betul dan meresapi hakikat Allah. Fatakhsha'u li dzikri, hingga hati tersebut penuh kekhusyuan untuk berzikir kepada Allah. Wa tarjuf wa tafirru min kulli a'iqin wa kulli jadhibin ya'uquha anil firari ilaih. Dan hati-hatinya atau jiwanya bergetar dan berlari dari segala rintangan. Demikian pula dari segala daya tarik yang merintangi, menghalangi dirinya untuk berlari kembali kepada Allah. Jadi jiwanya selalu betul-betul berlari, berlomba menuju Allah. Meruntuhkan semua kendala, rintangan yang menghalangi dirinya untuk kembali kepada Allah. Walaupun kematian sebagai taruhannya, karena kehilangan dunia baginya merupakan sesuatu yang tidak berarti, tapi yang mengerikan di saat dia kehilangan Allah dalam hidup ini. Ini merupakan hakikat yang ditanamkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hadid, ya, yaitu menjadikan orang-orang yang beriman sebagai Rabbaniyin. Walaupun masih hidup dalam kehidupan dunia, selalu mengacu kepada Allah, kembali kepada Allah, berpegang kepada talinya, dan menjadikan neraca hidup ini adalah neraca yang berasal dari Allah. Begitu pula sistem nilainya. Hingga dia tidak ragu, tidak lagi goyah, ya, dalam menghadapi tantangan, perdebatan, bantahan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya jawaban-jawaban di saat dia berhadapan dengan mereka-mereka yang mengingkari hakikat ini. Wa ala asasi hadhil haqiqatil kabirah tad'u suratu al-jama'at al-islamiyata ilal badli fi sabilillah. Maka atas dasar hakikat ini, surah Al-Hadid mengajak, menyeru al-jama'at al-islamiyah untuk berkorban di jalan Allah, mengorbankan harta mereka. Badlil nafsi wa badlil mal, di samping mempersembahkan, mengorbankan jiwanya, mengorbankan juga hartanya. Aminu billahi wa rasuli. Dalam hal ini Allah berfirman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Dan berinfaklah kalian. Menginfakkan, ya, apa yang Allah amanatkan kepada kalian. Istakhlafa yastakhlifu artinya memberikan amanat kepadanya hingga dia menjadi khalifah dalam mengurus, ya. Katakan harta yang Allah berikan, begitu pula mengatur hidupnya disesuaikan dengan amanat Allah. Bila dia penuhi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan balasan yang sebaik-baiknya. Bila dia berkhianat, tidak akan merugikan Allah, hanya merugikan diri sendiri. Jadi infakkanlah, ya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian sebagai amanat istikhlaf di atas muka bumi. Bukan pemberian yang tidak akan ditanya. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka siapa saja yang beriman dari kalian dan berinfak, Allah sediakan ganjaran yang besar. Kata kabir di sini bukan ucapan seorang manusia bagaimanapun besarnya penilaian dia tidak berarti. Karena bumi dan seluruh isinya merupakan tempat
yang kecil, dimensi yang sempit di mana kita sebetulnya hidup dalam kerengkeng. Baik waktu maupun ruang di bumi ini amat sempit. Tapi yang mengucapkan kata ini adalah Allah. Kabir, kita bisa membayangkan bagaimana balasan yang besar tersebut yang Allah janjikan bagi mereka-mereka yang betul-betul menyadari kedudukan mereka sebagai khalifah, lalu menunaikan amanat yang Allah amanatkan kepada mereka. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Lalu apa yang menghalangi kalian untuk beriman pada Allah? Padahal Ar-Rasul telah mengajak kalian untuk beriman kepada Rabb kalian. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan telah mengambil sumpah dan perjanjian dari kalian apabila kalian mengaku sebagai orang yang beriman. Begitu kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini bukan hanya sekedar ucapan, ini merupakan janji. Mitsak yang kita ucapkan. Sesuai dengan dua kalimat syahadat ini, kita akan mematuhi Allah dan juga mengikuti Rasul yang diutus oleh Allah. Bukan hanya sekedar ucapan ataupun slogan, tapi diiringi dengan ikutan. Kalau tidak, apa gunanya kesaksian tersebut? Apa yang membedakan orang yang bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain dari Allah dan Muhammad adalah Rasulullah? Kalau memang hanya sekedar ucapan dan slogan. Apalagi Nabi juga mengambil baiat dari umatnya. Sebagaimana mengambil baiat dari kaum wanita, baiatun nisa, ya. Mengambil juga baiat dari kaum pria. Sebagaimana mengambil dari kaum wanita. Berbaiat untuk menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Nabi semua mengajak mereka kembali kepada Allah. Huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dan dialah yang menurunkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Kalau anzala yunzilu menurunkan, ya, tanpa menjelaskan secara bertahap atau sekaligus. Tapi kalau yunazil menurunkan ayat-ayat Quran secara bertahap sesuai dengan kebutuhan agar betul-betul ayat-ayat tersebut tepat sasaran dan dapat difahami dengan jelas. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dialah yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap kepada hambanya. Menjelaskan posisi Nabi sebagai hambanya yang mengabdi taat penuh kepada Allah. Menyampaikan amanat Allah tanpa menambahkan dan tanpa mengurangi. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang, diterangi oleh wahyu Allah, oleh bimbingan petunjuk Nabi-Nya. Jadi Nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan, bukan justru menjerumuskan manusia dalam kegelapan. Mencerdaskan mereka, mengajak mereka berpikir, tidak menerima sesuatu tanpa dasar ilmu. Ini merupakan bimbingan yang amat indah. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian ulama kita, malah menjerumuskan umatnya ke dalam kegelapan, ke dalam fitnah, ke dalam kebingungan, ke dalam pertentangan, perselisihan, bahkan kebodohan. Di mana mereka dibiarkan mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu, sesuai dengan doktrin yang diberikan oleh guru-guru mereka. Beda dengan Nabi kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa inna allaha bikum la ra'ufur rahim. Lalu Allah tegaskan bahwa risalah Allah dan Rasul yang diutus ini bukan untuk menyulitkan, memberatkan. Di samping mengeluarkan dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang, sesungguhnya Allah terhadap kalian benar-benar amat penyantun dan penyayang.
Jadi bimbingan Allah ini karena rahmat dan kasih sayang Allah pada kita. Bukan karena Allah butuh. Kalau kita berpaling, Allah gantikan kita dengan kaum yang lain. Seperti dalam surat Muhammad, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lain dan mereka tidak serupa dengan kalian. Ketika bangsa Arab meninggalkan saudara mereka di Gaza, padahal satu bahasa, satu bangsa. Bahkan Rasul diutus di tengah mereka. Ketika mereka mengabaikan pertolongan pada saudara mereka, Allah gantikan mereka dengan kaum muslimin yang berasal dari Iran. Apa mereka tidak malu? Mereka bukan hanya tidak membantu, bahkan mereka mencemoohkan saudara-saudara mereka dari Iran, melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak patut. Padahal dalam satu hadis yang sahih, bahkan terdapat dalam Sahih Bukhari, "Lau kanal imanu fi thuraya la akhadhahu rijalun min Faris." Kalau bintang di bulan Thuraya, maka akan digapai oleh orang-orang dari Persia. Ketika turun tadi ayat wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum, sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Ditepuk oleh Rasulullah punggungnya Salman, "Qaumu hadza," kaum ini. Adapun mengenai apakah mereka Islamnya benar-benar sempurna, murni, itu menjadi hisab dan urusan Allah, bukan tanggung jawab kita. Allah lebih tahu mengenai mereka. Tugas kita bukan mengadili mereka. Tapi bukti yang mereka tunjukkan membela saudara-saudara mereka. Walaupun berbeda suku, bangsa, dan bahasa, hanya panggilan iman yang mendorong mereka. Ngapain mereka merugikan diri mereka? Untuk memberikan bantuan, membuat negeri mereka juga diserang dan mengalami kerusakan. Mereka berbeda bangsa, berbeda bahasa. Apa kira-kira motif di balik dukungan mereka? Apakah mereka ingin melakukan ekspansi? Ada yang mengatakan bahwasannya mereka melakukan hal ini, bahkan mereka punya rencana untuk menghancurkan Ka'bah. Ini omongan-omongan orang-orang yang sedang betul-betul mimpi rupanya atau mengigo. Nah, kita lanjutkan. Wa innallaha bikum la ra'ufur rahim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard. Apa yang menghalangi kalian untuk berinfak di jalan Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala kepunyaannya seluruh warisan di langit dan di bumi. Artinya apa? Kita sebentar lagi bakal meninggalkan dunia. Harta yang kita kumpulkan, anak-anak kita, seluruh kebanggaan, kebesaran, kemuliaan yang pernah kita bangun, kita akan tinggalkan, kembali diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah akan mewariskannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Apa tidak bodoh? Kita diberikan modal yang begitu besar untuk membangun akhirat kita. Bukan kita gunakan untuk membangun di sana, malah membangun dunia yang bakal kita tinggalkan dan akan berpindah tangan kepada orang lain. Ini ungkapan walillahi mirathus samawati wal ard. Kepunyaan Allah seluruh mirath, warisan, baik yang di langit maupun di bumi. Ini menggambarkan kamu pergi tidak membawa apa-apa. Kamu telah menyia-nyiakan hidupmu. Modal yang Allah berikan bukan untuk membangun akhiratmu yang kekal abadi. Kamu bangun kehidupan fanamu dengan mengorbankan kehidupan abadimu. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tak sama. Tak sama di antara kalian yang berinfak sebelum Fathu Mekah ketika umat Islam masih lemah. Demikian pula yang berjuang sebelum Fathu Mekah dengan orang yang berinfak dan berjuang setelah Fathu Mekah. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatal. Sesungguhnya mereka yang berjuang sebelum Fathu Mekah, yang berinfak sebelum Fathu Mekah, derajat mereka jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang berinfak berjuang setelah Fathu Mekah. Wa kullan wa'adallahul husna, dan bagi kedua-duanya Allah menjanjikan balasan yang lebih baik.
Artinya orang yang berjuang sebelum Fathu Mekah, apalagi sebelum hijrah, kemudian mereka berhijrah, mengalami tekanan, mengalami kepungan dari berbagai macam penjuru, dengan saat ketika Mekah beralih ke tangan kaum muslimin, umat Islam menjadi kuat, beda nilai. Lalu kita bertanya bagaimana kira-kira perbandingan di antara Imam Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dan Abu Sufyan ayahnya. Bisa nggak dibandingkan dan disejajarkan di antara keduanya? Orang yang berjuang bersama Rasul dari mulai permulaan dakwah dengan orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Orang yang setia meneruskan ajaran Rasul dengan orang yang mengubah ajaran Rasul. Kalau disamakan di antara keduanya, saya tidak bisa bicara lagi. Dengan logika apa mereka bicara? Begitu juga kalau dibandingkan antara Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib alaihi wassalatu wassalam dengan Yazid bin Muawiyah. Yang mabuk, yang berjudi, yang melakukan acara-acara yang tidak baik ya, di tengah-tengah pemerintahannya, mengubah ajaran Rasul, kesetaraan di antara manusia, menghidupkan kembali tradisi jahiliyah. Patut tidak antara Al-Husain sebagai anak cucu Rasulullah yang amat dicintai. Dia bukan hanya sahabat berjumpa dengan Rasul, tapi dia hidup dalam rumah Rasulullah sebagai keluarganya. Dengan Yazid yang hidup di tengah-tengah kemewahan yang dibangun Muawiyah, kemanjaan, kerusakan. Kira-kira dapat tidak dibandingkan di antara keduanya. Ternyata walaupun begitu jelas antara terang dan gelap, masih banyak orang yang menyamakan di antara kegelapan dan terang benderang. Kenapa? Karena hatinya yang tidak bersih. Maka orang yang selamat di hari kemudian nanti, orang yang hatinya bersih, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita berbicara di sini bukan dengan dasar asal-asalan, serampangan, tapi berdasarkan bukti dan dalil. Kalau kita menyamakan di antara orang yang berbuat kejahatan dan berbuat kebaikan, maka akan merusak sistem. Akan merusak juga umat yang bernaung di bawah sistem yang rusak tersebut. Seperti yang saat ini dialami oleh kaum muslimin. Kita ingin kembali kepada keadilan yang diserukan Allah, yang diperjuangkan oleh Rasulullah, yang memandang manusia setara, yang mulia di sisi Allah, yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu Nabi memuliakan yang beriman dan bertakwa walaupun berasal dari asal usul yang rendah. Merendahkan mereka orang-orang yang berasal dari kalangan mulia bila mereka merendahkan diri mereka dengan amal dan perbuatan mereka. Ini ayat Al-Quran. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahul husna. Ini wa kullan wa'adallahul husna bagi mereka yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, tapi berakhlak baik, bertaubat dari kesalahan mereka, mengikuti Rasul, baru orang yang mendapatkan janji. Tapi kalau merusak apa yang disampaikan Rasul dan diajarkan, mereka juga menimbulkan fitnah, menumpahkan darah di antara umat. Wal iyadzubillah. Kita berlepas tangan dari perbuatan mereka. Allahu tabaraka wa ta'ala sayuhasibuhum ala a'malihim. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga mulut kita dengan bersih tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak patut yang akan mencederai kehormatan dan kepribadian kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak umat, mengajak al-jamaah Islamiyah untuk mempersembahkan baik jiwa maupun harta mereka berdasarkan hakikat yang tadi diterangkan. Wa ala asasi hadhil haqiqatil kabirah kadzalika tad'ul jama'atal islamiyah ilal khusyu'i li dzikrillah. Dengan dasar hakikat yang besar ini, Suratul Hadid ini mengajak umat Islam untuk mengkhusyukkan diri mereka dalam berzikir kepada Allah.
Walil haqqil ladzi anzalahu Allah. Demikian pula mengkhusyukkan diri mereka untuk merenungkan kebenaran yang Allah turunkan dalam kitabnya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Dan jangan mereka bersikap sebagaimana sikap para ahli kitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, di mana masa yang cukup panjang menjauhkan mereka dari zikrullah dan kitab Allah, akhirnya hati mereka menjadi keras. Begitu kita meninggalkan kitab Allah, berzikir kepada Allah, hati kita akan mengeras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi wa ala asasi hadhil haqiqatil kabira kadzalika tad'u al-jama'atul islamiyah ila al-khushu'i li dzikrillah wa lil haqqi alladhi anzalahu Allah liyaji al-badlu thamratan li hadzal khushu'il munba'ithi min al-haqiqatil imaniyatil ula. Hingga pengorbanan merupakan buah dari kehusyuan tersebut yang memancar dan bersumber dari hakikat keimanan yang pertama yang disebutkan tadi. Jadi melahirkan pengorbanan dari khusyuk yang bersumber dari hakikat keimanan tadi. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Apakah belum tiba saatnya? Apalagi bagi orang yang seusia kita nih, sudah di atas 60-an. Apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hati mereka dalam berzikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan kebenaran yang Allah turunkan dalam kitab. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan jangan mereka mencontoh, mengikuti jejak langkah ahli kitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, karena lamanya jauhnya mereka melupakan zikir kepada Allah dan merenungkan kitab suci yang Allah turunkan. Faqasat qulubuhum, hati mereka membatu. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka hidup dalam kefasikan. Wal iyadu billah. Ini ajakan dari Allah. Dari kehusyuan ini tadi, sebagaimana diceritakan Sayyid Qutb, melahirkan buahnya kerinduan kepada Allah, semangat berkorban di jalan Allah dengan mengharapkan yang di sisi Allah, bukan mengharapkan sebutan-sebutan dari manusia-manusia yang sama dengan mirip diri mereka yang tak mampu untuk memberikan balasan seperti yang diharapkan. Apakah menyenangkan hanya dengan sebutan dan pujian? Yang membahagiakan kita beramal, berkorban, bahkan tanpa disebutkan manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebaik-baiknya bekal. Wa kadzalika tad'u qiyamad dunya wa qiyamal akhirati fi mizanil haq. Demikian pula hakikat yang tadi diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, diuraikan Sayyid Qutb, menempatkan dunia dan nilai-nilai akhirat dalam neraca kebenaran. Bukan asal-asalan, bukan buah dari khayalan, angan-angan, tapi menempatkan kehidupan dunia. Demikian pula nilai-nilai akhirat dalam timbangan al-haq. Wa tad'ul jama'atul islamiyah liikhtiyaril kaffatir rajihah. Dan mengajak jamaah Islamiyah atau umat Islam untuk memilih al-kaffah ar-rajihah. Timbangan itu pada zaman dulu menggunakan 2 loyang. 2 loh. Satu buat batu timbangan, satu buat yang ditimbang. Kalau sekarang seperti timbangan zaman dulu kita lihat kan, bagaimana mereka meletakkan yang ditimbang di wadah dari kuningan, kemudian batu timbangan 0,5 kilo, 1 kilo, 1/4 kilo. Nah, ini namanya 2 kafah. 2 kafah, 2 piringan. Nah, Allah mengajak melalui bimbingan petunjuknya untuk memilih timbangan yang lebih berat. Itu akhirat daripada kehidupan dunia yang fana. Mana yang lebih berat nilainya? Jadi, liikhtiyaril kaffatir rajihah, untuk memilih bobot yang lebih berat.
yang lebih bermakna, yang lebih bernilai. Itu memilih akhirat dari kehidupan dunia. Kemudian wasibaqi ilal qimatil baqiyah, dan berlomba-lomba untuk meraih nilai yang kekal dan abadi, nilai yang bersifat immortal. Sebagaimana firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Tapi kehidupan dunia yang Allah berikan sebagai cobaan, apakah membuat manusia bahagia? Membuat manusia berubah kalau mereka tidak beriman, menjadi serakah, menjadi rakus, menjadi egois, bahkan menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Apakah ini gambaran dari kehidupan yang membuat manusia ridha? Akhirat akan membuat semuanya ridha, tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang dianiaya. Semua menikmati kebahagiaan dengan penuh keadilan. Betapa indahnya sebelum kita kembali kepada Allah, kita bisa menjalani kehidupan dunia seperti kehidupan di akhirat. Artinya sebagai mikro kehidupan akhirat. Cara hidup kita, sepak terjang kita, kemudian juga kebahagiaan bukan hanya milik kita, tapi untuk semua orang. Kita bisa berbuat, mengerjakan apa-apa yang mendatangkan kebahagiaan bagi semuanya. Allah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Anak-anak kita, harta kita hanya hiasan dalam kehidupan dunia. Begitu kita melangkah ke liang kubur, hiasan tersebut tidak akan menghiasi kita dalam kubur kita. Tapi al-baqiyatus salihat, amal-amal saleh, ya, yang bersifat immortal, abadi, dia yang akan membawa menuju kebahagiaan yang kekal dan abadi. Harapannya lebih besar, begitu pula apa? Akibat yang kita akan terima. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walah. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia adalah la'ibun, permainan. Karena kehidupan dunia ini mempermainkan perasaan kita. Terkadang kita dibuat tertawa, terbahak-bahak. Tentu tidak lama kemudian kita menangis terseduh-seduh. Terkadang kita tersenyum, tersipu-sipu. Tapi tidak jarang kita bermuram durja. Terkadang kita bersemangat, bergairah. Terkadang kita frustasi, kehilangan harapan kita. Terkadang terang dan gelap. Ini yang diingatkan Allah, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pada saat Nabi sedang bersedih berduka, Allah mengingatkan bahwa ini satu hal yang biasa dalam kehidupan dunia, cobaan. Demi cahaya di waktu siang. Tapi tidak selamanya akan datang siang. Wallaili idza saja, dan malam di saat hening dan gelap gulita. Perubahan ini tidak menunjukkan bahwa Allah telah meninggalkan kamu, wahai Rasulullah. Cobaan yang kamu hadapi pada saat ini kelak akan menjadi tangga menuju kemuliaan di hari kemudian nanti. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Ada gelap, ada terang, ada senang, ada susah. Itulah kehidupan dunia. Kalau semua manusia menikmati kesenangan tanpa kesusahan, tidak akan ada satupun dari mereka yang akan ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mencelakakan, membinasakan. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia adalah permainan yang mempermainkan perasaan kita. Yang menyedihkan kalau kakek-kakek, nenek-nenek sudah saatnya bakal meninggalkan dunia, masih dipermainkan oleh dunia. Walahun, kata lahun itu, ya, satu apa? Yang memabukkan, melalaikan. Kita dibuat senang, berangan-angan. Tahu-tahu datang waktu saat panggilan Allah menjemput kita. Kita belum bersiap apa-apa. Artinya dia melupakan kamu, melalaikan kamu dari tujuan hidupmu yang sebenarnya. Wazinatun wa tafakhurum bainakum. Demikian pula kehidupan dunianya sebatas hiasan. Bersolek.
Wa tafakhurun bainakum, dan saling membanggakan di antara kalian. Kalau dulu berhias itu hanya menjadi ciri manusia, sekarang bukan hanya manusia, kendaraan pun dihiasi dengan berbagai macam hiasan. Bahkan kita saksikan hewan-hewan peliharaan pun dihiasi dengan berbagai macam hiasan. Jadi menghabiskan waktu kita untuk bersolek, kemudian saling membanggakan yang kita miliki. Padahal ini semua akan mencelakakan dirinya, membuat dia lupa untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia-Nya. Wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan anak untuk dibanggakan. Pada zaman dahulu kala, orang semakin banyak anak, semakin kuat di tengah kaumnya. Tapi kalau sekarang ini orang bertambah hartanya, takut punya anak banyak. Artinya apa? Orang sekarang jiwanya lebih apa? Lebih penakut dibandingkan orang dulu. Cukup anak satu aja, cukup anak dua. Padahal diberikan kemampuan tapi takut untuk memiliki anak. Sekarang perlombaan dalam berlomba-lomba dalam memperbanyak harta, memperbanyak pengaruh. Dengan bangga dia tunjukkan apa-apa yang dibangun, apa-apa yang dimiliki, apa yang dikoleksi. Dia lupa sebentar lagi semua itu akan menertawakan dirinya dan berpindah tangan ke tangan-tangan orang lain. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Kalau Allah gambarkan kehidupan dunia yang singkat dan cepat bagaikan hujan yang turun, yang menimbulkan rasa kagum, bahagia bagi al-kuffar. Kuffar di sini para petani. Karena kata kafara itu menutupi benih ya, dengan tanah itu namanya kafara juga. Jadi Allah gambarkan ya bagaimana al-kuffar ya, para petani, jamak dari kafir di sini juga, dan berlaku juga untuk orang-orang yang ingkar, yang menutupi kebenaran dengan apa? Kebohongan dan kepalsuan. Lihat kaitan di antara keduanya bagaikan ya hujan yang memberikan kebahagiaan, kesenangan bagi para petani, yang menumbuhkan tanaman-tanaman dengan subur. Thumma yahiju. Kemudian tidak lama kemudian yang tadinya subur, hijau ya, berubah menjadi kuning. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Dia mulai ya, berubah warnanya menjadi kuning. Tak lama kemudian dipetik, panennya seperti katakan gandum ataupun padi. Setelah itu apa? Thumma yakunu hutama. Kemudian berubah menjadi jerami yang diinjak-injak. Para pembajak menyatukan jerami tersebut dengan tanah kembali. Perhatikan coba. Bagaimana kebahagiaan orang-orang yang hidup dalam kehidupan dunia hanya untuk dunia. Pada saat panen dia gembira luar biasa. Bahagia dengan apa yang didapatkan dari hasil panen. Padahal usianya kan begitu singkat kan. Dari mulai hujan turun, bercampur dengan tumbuhan bumi, kemudian menumbuhkan apa-apa yang mereka tanam, menghasilkan hasilnya dalam satu musim begitu cepat. Begitu pula kehidupan dunia kita. Sebenarnya hanya semusim. Musim berikutnya orang lain lagi yang akan menjalani. Waktu yang begitu singkat dan cepat, bahkan lebih cepat dari satu musim. Kesenangannya hanya permainan perasaan. Sedangkan mabuknya kita pada saat menikmati kesenangan lupa kepada Allah membuat kita betul-betul berjalan menuju kerugian dan kehancuran. Jadi Allah gunakan di sini kata kuffar untuk para petani, tidak menggunakan kata yang lain untuk menjelaskan antara orang-orang yang kafir kepada Allah menutupi nikmat Allah dengan para petani yang lupa dan mabuk ini sama sebetulnya. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah. Sedangkan di hari akhirat tersedia azab yang pedih bagi mereka yang ingkar. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya bagi mereka-mereka yang menyadari akan kewajiban mereka dan tujuan hidup mereka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sedangkan dunia yang kalian perebutkan, yang kalian habiskan pikiran, tenaga dan umur kalian, semua itu hanya
Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, bagaikan bayang-bayang fata morgana. Bagaikan seorang yang bermimpi memiliki istana, memiliki juga wanita-wanita yang cantik, anak-anak, harta benda. Begitu dia bangun dari mimpi, ternyata hanya merupakan mimpi. Ketahuilah, kehidupan kita di dunia lebih cepat dari mimpi yang kita saksikan pada saat tidur kita. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli. Sabiqu, bukan bersaing. Kalau bersaing kita sikut sana, sikut sini. Tapi berlomba. Berlombalah kalian ya untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian. Dan surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Sampai saat ini luas langit dan bumi, kita tidak dapat mengetahui ujung dan batasnya. Manusia dengan kemajuan dan penemuan-penemuan mereka ternyata menemukan jumlah galaksi di alam raya ini lebih daripada 1 triliun galaksi. Bertriliun galaksi. Satu galaksi seperti Bima Sakti kita. Luasnya itu jutaan tahun cahaya. Bisa dibayangkan coba. Bagaimana kira-kira luasnya alam semesta? Nah, bandingkan dengan tempat tinggal kita di bumi. Seperti kandang burung dara. Bersesak-sesakan, berdempet-dempetan dengan surga yang Allah sediakan bagi orang yang beriman laksana luasnya langit dan bumi. Jadi berlomba-lombalah kalian untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya bagikan luas langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusuli, khusus Allah persiapkan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang lain tidak akan menerima bahagian. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itulah karunia Allah yang Allah berikan bagi hamba yang Allah kehendaki. Karena amal kita nggak cukup untuk membeli surga. Itu merupakan karunia Allah. Amal hanya sebab. Kita beramal. Beramal dengan apa yang Allah ridhoi hanya sebab jalan. Tapi karunia surga itu merupakan karunia Allah yang murni, bukan karena amal kita. Wallahu dzul fadlil azim, sesungguhnya Allah merupakan sang pemilik karunia yang terbesar. Lalu selanjutnya wa zahirun min siyaqis surah, dan nampak sekali dari redaksi surah ila janibi umumiyatid da'watid da'imati ila tilkal haqiqah annaha kanat tu'aliju kadzalika halatan waqi'atan fil jama'atil islamiyah inda nuzuli hadhihi surah fil mujtama'il madani fi fatratin tamtaddu minal amir rabi'il hijri ila ma ba'da fathi Makkah. Dan nampak dari redaksi surah ini, di samping dakwah yang terus-menerus secara umum mengajak manusia kembali kepada hakikat yang tadi disebutkan, dia juga merupakan ayat ini menangani kejadian yang real di tengah-tengah jamaah Islamiyah ketika turunnya surah ini di tengah-tengah masyarakat yang hidup di Madinah pada masa yang diperkirakan di antara tahun 4 Hijriah sampai Fathu Mekah. Jadi ayat ini sifatnya umum, tapi secara khusus menangani kasus yang terjadi dari mulai tahun keempat hingga tahun Fathu Mekah beralih ke tangan kaum muslimin. Fa'ila janibin sabiqina minal muhajirin wal ansar alladzina darabu arwa mithalin arafathul basyariyah. Maka di samping para pendahulu yang terdepan dari kaum muhajirin dan ansar yang telah memberikan perumpamaan dan contoh yang amat betul-betul amat ideal. Sebaik-baiknya contoh yang amat-amat ideal yang dikenal oleh manusia atau yang pernah dikenali oleh manusia. Di samping semua ini, fi tahqiqi haqiqatil imani fi nufusihim, dalam merealisasikan, mewujudkan hakikat iman dalam diri mereka, wa fil badli wat tadhiyati bi arwahihim wa amwalihim, demikian pula dalam mengajak mereka berkorban dengan jiwa mereka dan harta benda mereka, fi khulusin nadirin, dalam kemurnian yang amat langka, wa tajarrudin kamilin, demikian pula dalam
tajarrud semata-mata dengan penuh ketulusan yang amat sempurna, wantilaqin min auhaqil ardi wa jawanibil ghariza, dan terbebas dari belenggu-belenggu bumi dan berbagai macam naluri-naluri ya, yang bermacam-macam yang ada pada diri manusia dan penghalang dari jalan menuju Allah. Di samping semua ini, ila janibi hadhil fi'atil mumtazatil fadza, di samping sekelompok yang istimewa yang langka ini, kanat hunak fil jamaatil islamiyah, di tengah-tengah jamaah Islamiyah, fi'atun ukhra laisat fi hadzal mustawal imaniyil khalisir rafi', yang tidak berada pada kedudukan dan tingkatan keimanan yang murni yang tinggi tersebut. Wa bi khassatin ba'dal fathi, indama dhahara Islam, terutama kali setelah Fathu Makkah, ketika Islam menang dan tampak. Wa dakhala fihi nasu afwaja, dan berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Wa kana min bainihim man lam yudriku ba'du haqiqatal iman al-kabirah. Di antara mereka ada orang-orang yang belum memahami hakikat iman yang besar. Wa lam ya'ishu biha, dan tidak juga hidup dengan hakikat keimanan tersebut. Walaha kama asyat tilkal fi'atus sabiqatul khalisatul mukhlisatul lillah. Mereka tidak hidup bersama keimanan tersebut dan tidak hidup bersama kelompok terdahulu yang murni dan mengikhlaskan diri mereka untuk Allah. Haula'il muslimun minal fi'atil ukhra. Nah, mereka kaum muslimin dari kelompok yang lain tersebut, kana yas'ubu alaihimul badlu fi sabilillah. Amat berat bagi mereka untuk berinfak di jalan Allah. Wa tashuqqu alaihim takaliful aqidati fil nafsi wal mal, dan berat bagi mereka nilai atau harga dari akidah ya, dalam jiwa dan harta. Jadi merupakan hal yang berat bagi mereka untuk mengorbankan ya, apa yang mereka miliki demi menumbuhkan dan mempertahankan iman mereka. Tazdahihim qiyamul hayatid dunya wa zinatuha, mereka dibuat bangga ponggah oleh berbagai macam nilai dan hiasan dunia. Fala yastati'unal khalas min du'aiha wa ighra'iha, mereka tidak mampu melepaskan diri dari ajakan ya, dan perlombaan dalam kehidupan dunia maupun daya tarik dan pesonanya. Wa haula'i bi sifatin khassatin humul ladzina tahtifu bihim hadhihi surah tilkal hutafatil muhiyah allati aslafna namadhiya minha. Dan mereka secara khusus merupakan orang-orang yang diseru oleh surah ini dengan seruan-seruan yang begitu mengesankan sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya contoh-contoh daripadanya. Litukhlisa arwahuhum min tilkal awhaq, atau litukhallisa arwahahum min tilkal awhaq wa jawadib, agar dapat membebaskan jiwa mereka dari belenggu-belenggu dan gravitasi yang menarik mereka ke sana kemari. Wa tarfa'aha ila mustawal haqiqatil imaniyatil kubra, dan mengangkat jiwa mereka menuju tingkatan hakikat keimanan yang besar. Allati tasghuru ma'aha kullu qiyamil ard, di mana seluruh nilai-nilai bumi menjadi kecil di hadapan nilai-nilai iman tersebut. Wa tadhubu fi hararatiha kullu awaiqiha, dan larut disebabkan karena panasnya iman tersebut semua rintangan-rintangan yang merintanginya. Dhaba yadhubu, larut seperti garam atau gula larut dalam air. Disebabkan karena panasnya iman, maka semua kendala, rintangan larut di dalamnya. Kadzalika kanat hunalika ta'ifatun ukhra. Di samping dua golongan tadi terdapat juga golongan yang ketiga. Ghairu haula'i wa ulaik, bukan dari golongan pertama kaum muhajirin atau golongan kedua, itu hiya ta'ifatul munafiqin, kelompok-kelompok orang-orang munafik. Mukhtalitatan ghaira mutamayyizatan, yang bercampur antara yang hak dan yang batil, iman dan syirik, yang tidak, dan mereka bercampur bersama kaum muslimin yang lain. Ghaira mutamayyizah, yang tidak terpisah dari jamaah Islamiyah. Artinya mereka menyatu, orang menganggap bahwa mereka orang-orang Islam. Wa bi khassatin hina dhaharat ghalabatul Islam,
terutama sekali ketika Islam menang dan kuat, mereka menyembunyikan kekafiran mereka. Wa turral munafiquna ila takhaffi. Orang-orang munafik dipaksa untuk sembunyi. Wal inziwa ma'a baqa'i qulubihim masyubatan ghaira khalisatin wala mukhlisatin yatarabbasuna al-furasa wa tajrifuhumul fitan. Mereka juga memojok, hati mereka masih bercampur dengan kekafiran, tidak murni, tidak pula ikhlas. Mereka menantikan saat-saat kesempatan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam fitnah. Wa haula'i tusawwiru suratu masirahum. Nah, mereka yang digambarkan dalam surah ini, keadaan mereka, nasib mereka, yauma yamizuna wa yu'zaluna 'alil mu'minin, ketika mereka berpisah dan dipisahkan, dijauhkan dari orang yang beriman. Hakikat yang tadi disampaikan, ya sebagaimana diuraikan Said Qutb, merupakan petikan dari apa yang beliau fahami dari ayat Al-Quran. Bukan segala-galanya. Said Qutb bukan menamakan tafsir Al-Quran, tapi mengatakan fi dhilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, dari hasil renungan, hasil pemahaman dan penelitiannya, lahirlah uraian-uraian beliau. Tapi bukan berarti seluruh uraiannya merupakan segala-galanya dari kandungan Al-Quran. Beliau mengajak kita untuk merenung, bertafakur. Setiap kali kita membaca, merenungkan, kita akan menemukan penemuan-penemuan yang baru, yang amat indah. Demikianlah para jamaah hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin agak panjang ya. Tapi penting sekali kita memahami hakikat yang ditegaskan dalam surah ini. Mewujudkan hakikat iman dalam hati kita yang membuat dunia menjadi murah, di mata kita menjadi kecil. Tapi akhirat merupakan hal dan tujuan yang paling utama dalam hidup ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamaah ada yang mau bertanya? Ya, 1, 2 mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sini saya bertanya dan meminta penjelasan secara perinci. Di sini Ustaz katakan di sini ya, lebih baik Rabbaniyah disebutkan daripada ucapan-ucapan ala-alama atau label-label tertentu. Nah, di sini kan Rabbaniyah ini sangat sulit Ustaz menerapkan untuk kenyataan kehidupan sekarang, ini sangat berat Ustaz. Bagaimana supaya keberatan itu ringan yang dihadapi oleh kenyataan kehidupan. Memang kebanyakan al-alama ini memang banyak dan mereka tidak mewakilkan Rabbaniyah. Itu Ustaz. Terima kasih. Gelar-gelar yang diberikan pada saat ini bagi sebagian orang seringkali menimbulkan kebanggaan, keangkuhan. Hingga akhirnya terbagi di tengah-tengah umat Islam itu kalangan intelektual sama kalangan bawah. Tapi kalau kita lihat pada zaman Rasul, istilah ini sama sekali nggak ada. Kita saksikan bagaimana Rasul memberikan kesempatan bagi mereka semuanya untuk berlomba-lomba dalam meraih kemuliaan. Hingga orang dari latar belakang yang rendah seperti Bilal bisa menduduki kedudukan yang mulia. Dalam keimanan dan pemahaman tidak kalah. Ya. Dengan apa? Dengan kalangan intelektual yang dianggap mendalami agama. Bahkan mereka tertinggal dibandingkan orang seperti Bilal yang mendapatkan pendidikan dari Al-Quran dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan gelar-gelar yang diberikan, baik itu LC, MA, PhD, kemudian profesor, membuat banyak akhirnya mereka lupa kepada Allah. Merasa mereka di atas angin. Tapi kalau gelar Rabbani, mengingatkan dia sebagai orang yang mengabdi melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan kitab suci. Kalau dulu dalam bahasa Sanskerta, ya, mereka dikenal dengan nama santri, cantrik.
sering orang beranggapan bahwa santri dari kata san kemudian tri. Ini merupakan hal yang tidak benar. Ini merupakan bahasa. Itu biasanya untuk orang-orang yang mendalami kitab suci. Pada zaman dahulu kala orang yang mendalami kitab ya dinamakan cantrik. Nah sebetulnya kata Rabbani ini menggambarkan bagaimana tentang hamba-hamba yang mempelajari Alkitab yang datang dari Allah disampaikan dengan tulus. Karena yang dibutuhkan orang yang melanjutkan misi Rasul. Yang diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada umat manusia dengan Al-Quran dan membimbing mereka yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kita butuh orang yang melanjutkan misi Rasul, membacakan, menerangkan Alkitab sebelum memberikan contoh, kemudian mensucikan jiwa mereka, mengajarkan mereka Alkitab. Ini yang seharusnya kita lakukan. Jadi kita nggak merasa kita ini orang-orang yang berada di atas angin, tapi orang yang sedang melayani dan menyampaikan pesan-pesan Allah. Di Afghanistan dulu kita dengar tokoh Burhanuddin Rabbani. Di Afghanistan banyak julukan-julukan yang indah. Sibghatullah al-Mujaddidi, Burhanuddin Rabbani. Merupakan gelar-gelar yang amat baik sebetulnya. Tapi mengingatkan. Sebagaimana Nabi kita gelarnya Rasulullah. Kita nggak boleh hanya menyebutkan Muhammad di saat memanggil. Tapi ya Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Mengingatkan peran dia. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u wal kufar ruhama'u bainahum. Orang yang bersama beliau, orang-orang yang penyayang, pengasih di antara mereka. Bukan angkuh, bukan membedakan dirinya, duduk di depan dengan kasur, dengan penampilan yang tidak pernah Nabi lakukan sama sekali. Maka kita ingin peringatan Maulid ini jangan hanya berubah menjadi ritual, menjadi kebiasaan, kemudian menempatkan sebagian orang di kalangan-kalangan elit, masyarakat di belakang ya. Dari masa ke masa tidak mengalami perubahan. Kita ingin Maulid itu menjadi peringatan yang menghidupkan, bukan ritual yang mematikan. Begitu juga Asyura. Jangan Asyura peringatannya berubah menjadi ritual. Tapi seharusnya kita memahami tujuan Imam Husain berjuang. Adapun kematian beliau sebagai syahid dan keluarganya, Anda tidak perlu khawatir. Mereka ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Bahkan seandainya Imam Husain ditawarkan kembali untuk hidup kembali, dia akan memilih untuk mati kembali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diharapkan oleh para syuhada. Jadi jangan diubah menjadi suasana yang menyedihkan, didramatisir, atau menjadi ritual. Tapi menjadi ketauladan yang membangkitkan, menghidupkan kembali. Itu yang kita dambakan. Jadi nama-nama yang mengingatkan kita kepada Allah itu yang amat indah. Oleh karena itu harus dipersiapkan. Dari mulai dia belajar Al-Quran, membacanya, memahaminya, ya. Kemudian hidup bersamanya menjadi latihan. Setelah itu dia menyampaikan amanat Allah. Kalau seandainya ini yang dilakukan, tidak akan lahir yang namanya Qadariyah, Jabariyah, Salafiyah, Sunnah, Syiah. Ini semua nama-nama seperti Allah bilang, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Nama-nama yang kalian diberikan oleh orang-orang tua kalian yang gak pernah dapat izin dari Allah. Allah berikan nama Islam, kalian gantikan. Sebagai orang bilang, mana mungkin kita menyatukan orang dalam Islam? Saya bilang kita bukan menyatukan. Setiap muslim bersatu wajib dalam Islam. Kalau dia gak mau, maka dia musyrik. Kalau sebagian orang mengatakan, mana bisa kita bersatu? Berarti kamu keluarkan diri kamu dari Islam. Karena Islam memerintahkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Adapun hal-hal ya, yang berbeda, yang berasal dari interpretasi manusia, jangan dijadikan sebagai alat untuk mengkafirkan orang ke sana kemari atau menyesatkan orang. Tidak. Yang sifatnya interpretasi pendapat manusia, ini bukan hal yang utama. Kita bersatu. Allah na'budu illallah. Wa la nusyrika bihi syai'a. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Sebagaimana seruan Allah dan seruan Rasul kepada ahli kitab, ini juga yang wajib kita lakukan. Wahai para ahli kitab, mari bersama-sama kita bersatu dalam kalimat yang sama. Tidak menyembah kecuali hanya Allah. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Tidak menjadikan sebahagian kita sebagai Rabb yang mengatur hidup kita selain dari Allah. Kalau mereka berpaling, umumkan. Ishadu
bi'anna muslimun, bahwa kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Betapa indahnya nama ini. Masa kita nggak ridho dengan nama Islam? Rasul mengingatkan kita untuk selalu membaca raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa kafartu bi ghairi dzalik, dan kami kafir terhadap selain dari itu. Jadi kalau Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kemudian Islam sebagai penyatu di antara kita, Quran sebagai pedoman hidup kita, jadi jangan tambah-tambahkan yang lain. Tapi akidahnya berbeda. Akidah ini bukan merupakan mustalah syar'i. Disebabkan akidah terjadi pertumpahan darah, terjadi pembunuhan, terjadi perbuatan-perbuatan hina dina karena kata akidah. Dengan alasan akidahnya berbeda. Berapa banyak orang yang dibantai oleh kalangan Wahabi ketika mereka pertama berkuasa. Dalam perjalanannya sekian banyak korban berjatuhan. Dengan sebab atau alasan akidah, mereka melakukan invasi serangan terhadap Yaman. Kemudian juga dulu pada saat perang Teluk di antara Irak dan Iran yang didukung oleh Barat dan negara-negara Teluk, kita lihat juga alasannya juga akidah. Akidah mereka beda. Syiah merupakan kaum Majus. Akhirnya korban berjatuhan, yang diuntungkan justru musuh-musuh Islam. Kita melemah, mereka menjadi kuat. Jadi akhwat-akhwat yang dirahmati Allah, mungkin kata-kata ini kurang menyenangkan bagi orang yang hatinya punya kesombongan, kebanggaan. Tapi yang merindukan Allah, ingin berkumpul bersama Rasulnya, mencintai agamanya Islam sebagaimana yang Allah ridhai baginya, mereka akan menyambut seruan yang mengajak bersatu di jalan Allah. Adapun mereka-mereka yang menyombongkan diri, bukan tugas kita untuk mengadili mereka. Hisabuhum alallahi tabaraka wa ta'ala. Sambil kita doakan mudah-mudahan semua orang kembali bersatu di jalan Allah, melepaskan diri dari semua ikatan. Hingga tidak lagi ada yang menghalangi kita, baik itu jiwa, harta, keluarga, begitu juga fanatisme yang menghalangi kita untuk betul-betul menghadapkan wajah kita dengan murni kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Memang saya udah catat di sini al-misaq ini kan memang udah ada perjanjian di dalam al-wah. Satu ya, kedua. Kenapa kita bisa bertentangan kepada kenyataan kehidupan? Karena sedangkan kita udah ada bicara fil arwah, kata Ustaz di syahadah. Dan kedua, apa perbedaan orang yang memulai daripada pemberian perbedaan bin qablir haqqi sama orang yang memang betul menyokong pada saat waktu itu orang memang tidak memiliki sesuatu, dia yang paling di depan. Apa perbedaan? Qablir haqqi ini memang as-sabiqun. Nah sekarang contoh yang sekarang, bagaimana orang yang pertama-tama menyokong dia berjuang atau untuk dia sekolah atau untuk dia kehidupan dia yang paling pertama, apakah itu lebih afdal daripada yang udah sukses? Terima kasih Ustaz. Anak jawab satu aja, besok yang lain insya Allah. Yang pertama tadi, kalau ente bertanya ya Habib, kenapa sudah ada mitsaq kok tetap saja begini? Kita ambil contoh aja, iblis orang yang paling tahu, yang paling kenal Allah, hidup di alam malakut yang tidak pernah kita lihat. Apa kira-kira yang membuat iblis menolak untuk tunduk pada Allah? Kesombongan. Begitu juga umat Islam berpecah belah, wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Kenapa? Baqiyan bainahum. Semua disebabkan hawa nafsu yang diikuti. Kesombongan dan kebanggaan. Nah kita ini kalau sampai terbawa dalam hal ini, kita akan dipisahkan dari Rasulullah. Jadi kalau habaib, kiai merasa bangga dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, siap-siap berpisah dari Rasulullah SAW. Karena pada zaman dahulu kala, baik itu keluarga Rasul, seperti katakan Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain, betapa dekatnya mereka, merendahnya mereka di hadapan para sahabat-sahabat kaum mustad'afin, tidak menyombongkan diri. Imam Ali dipanggil Abul Hasan, Abu Turab, itu panggilan beliau. Sedangkan Imam Husain dipanggil Aba Abdillah. Perhatikan coba ya. Sayyidah Fatimah dipanggil Ummul Hasanain. Panggilan-panggilan sederhana.
pada saat itu kita lihat nggak ada panggilan ya Habib. Padahal mereka lebih berhak dibandingkan kita. Kita kalau nggak dipanggil Habib kita kesel. Jadi kenapa kita nggak kembali ke asal? Kembali ke asal. Kalau kata ya Habibi, sebetulnya kata Habib itu kan asalnya kan ya Habibi. Wahai kekasihku, itu panggilan disebutkan untuk orang yang dicintai. Jangan dipaksakan orang nggak demen sama kita suruh manggil kita Habib. Itu untuk orang-orang yang dicintai. Kalau laki-laki ya Habibi, yang perempuan ya Habibati, ini berlaku sebetulnya untuk setiap orang bisa menggunakan kata-kata ini. Bukan mustalah syar'i. Kalau ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesederhanaannya, keluarga Rasul juga panggilan yang diberikan kepada mereka dengan sederhana. Orang memanggil Imam Ali dengan panggil ya Abul Hasan atau katakan ya Aba Turab. Ini merupakan panggilan kehormatan dengan kunyah. Kita kembali kepada tradisi yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Kalau betul-betul kita mengikuti sunnah maupun mengikuti keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin wa inna ya rabbana al-amali bima 'allamtana waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.